Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsefa Putra Wijaya dari kelas RI 3C dengan NPM 2478-2071. Sini saya akan membuat video hands-on pada lab 12 klasifikasi yang dimana saya berada di absen antara 3 sampai 4, yang dimana topik dataset yang saya gunakan ialah Earthquake Alert Prediction Dataset dan juga link sumbernya di sini. Lalu untuk algoritmanya saya mendapat bagian di SPM. Lalu untuk buat video hands-on berisi penjelasan secara detail, catatannya ada 4. Yang pertama, setiap mahasiswa wajib menggunakan dataset yang sudah ditentukan, gunakan bahasa analisis yang formal dan mudah dipahami, visualisasi wajib menggunakan Matplotlib atau Seaborn, lalu pastikan setiap grafik diberi judul, label sumbu, dan interpretasi singkat. Langsung saja kita ke codingannya. Di sini saya akan menjelaskan proses mulai dari EDA, preprocessing, latihan model SVM, hingga evaluasi menggunakan confusion matrix dan ROC multiclass. Semua visualisasi menggunakan Matplotlib dan Seaborn, serta setiap grafik saya berikan judul, label sumbu, dan interpretasi singkat. Jadi untuk bagian pertama itu ada import library. Pertama saya mengimport library yang akan digunakan. Library Pandas untuk pengolahan data, lalu NumPy untuk perhitungan numerik, Seaborn dan Matplotlib untuk visualisasi, dan sklearn untuk proses machine learning. Semua import berhasil tanpa mengeluarkan error. Selanjutnya kita ke bagian load dataset. Di sini saya memuat dataset dengan nama Earthquake Alert Balance Dataset CSV. Saya tampilkan 5 baris. Pertama, untuk memastikan dataset masuk dengan benar, dan dataset ini memiliki 1300 baris dan 6 kolom. Kolom fitur di dataset ini adalah magnitude, depth, CDI, MMI, shake, dan juga alert. Dan kolom targetnya alert. Dari hasil head, terlihat data sudah terstruktur dengan benar. Lalu untuk selanjutnya kita ke info data. Nah, ketika saya menjelaskan df info, output menunjukkan bahwa total baris 1300 dan total kolomnya ada 6, total 6 kolom, dan 5 kolom numerik yakni float 64, dan juga 1 kolom categorical object ini. Lalu tidak ada nilai kosong atau non-null semuanya, yang berarti dataset ini bersih dan tidak membutuhkan proses imputasi missing value. Lalu untuk bagian missing value, di sini ya, terdata di sini semua kolom memiliki nilai 0, yang berarti hal ini sesuai dengan output bahwa tidak ada nilai yang hilang di dataset. Lalu selanjutnya saya di sini memberitakan untuk print descriptive statistik ataupun statistik deskriptif, yang dimana di sini ada beberapa poin penting ya, yang dimana magnitude memiliki nilai rata-rata sekitar 7,606 dengan minimum 6.5 dan maksimum 8.6. Lalu untuk depth-nya memiliki rentang yang cukup besar dari 2 hingga 670 dengan standar deviasi 104, menunjukkan variasi besar. Untuk CDI dan MMI masing-masing berada pada rentang 0 sampai 9, dan SIG memiliki rentang dari min 128 sampai 127 dengan standar deviasi yang cukup tinggi yaitu 62.24 ya. Di sini sudah terlihat. Statistik ini menggambarkan variasi data yang cukup luas, terutama pada fitur depth dan juga shake. Lalu kita lanjut ke heatmap fitur korelasi fitur numeriknya. Nah, di sini saya membuat heatmap korelasi menggunakan Seaborn. Heatmapnya diberi judul heatmap korelasi fitur numerik.
Jadi interpretasi singkatnya, mayoritas fitur memiliki korelasi rendah satu sama lain. Lalu fitur magnitude, CDI, dan MMI memiliki korelasi yang cukup relevan karena sifatnya berhubungan dengan intensitas gempa. Lalu untuk fitur depth, memiliki korelasi rendah terhadap fitur lainnya. Heatmap ini menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki multikolinearitas tinggi. Selanjutnya, kita ke distribusi target. Kemudian saya menampilkan distribusi target menggunakan count plot. Distribusi target menggunakan count plot. Lalu kita langsung masuk aja ke pre-processing data. Kode alert diubah menjadi angka berdasarkan kelasnya. Mapping label yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Ya, untuk green itu 0, orange itu 1, red itu 2, dan yellow itu 3. Mapping ini ditampilkan pada output label map. Lalu di sini ya, train test split, dataset dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Saya menggunakan Stratify agar distribusi data pada train dan test tetap seimbang. Lalu outputnya menampilkan bentuk dataset X trainnya 1040,5 yang berarti 1040 baris dan X testnya 260 baris. Lalu untuk standar scaling, karena SVM sensitif terhadap perbedaan skala, saya menggunakan standar scalar ya. Sini standar scalar. Setelah scaling, saya tampilkan 5 baris contoh hasil scaling. Nilai-nilai fitur berubah menjadi nilai yang terstandarisasi seperti mean mendekati 0 dan standar deviasi sekitar 1. Hal ini membantu SVM bekerja lebih optimal. Lalu di sini kita masuk ke training model SVM. Untuk model saya menggunakan SVC dengan kernel RBF, C-nya 1, gamma-nya scale, dan probability-nya true. Lalu model berhasil dilatih tanpa error menggunakan data training yang sudah di-scale. Lalu untuk prediksi dan akurasi, kita masuk ke selanjutnya ya. Sini. Setelah training selesai, saya melakukan prediksi pada data tes. Hasil akurasinya adalah akurasi angkanya. Ini ya 0,7923 ini. Lalu untuk angka ini menunjukkan presentasi prediksi model yang benar di data testing. Lalu untuk classification reportnya saya menampilkan classification report yang berisi precision, recall, F1 score untuk setiap kelas, green, orange, red, dan yellow. Untuk interpretasinya, kelas yang memiliki precision tinggi berarti model jarang salah dalam memprediksi kelas tersebut. Kelas yang memiliki recall rendah menunjukkan model sering gagal mengenali kelas tersebut. F1 score memberikan gambaran keseluruhan performa untuk setiap kelas. Ini ya. Lalu kita ke confusion matrix-nya. Saya menampilkan confusion matrix SVM menggunakan heatmap. Untuk interpretasinya, nilai diagonal ya menunjukkan jumlah prediksi benar untuk setiap kelas. Lalu nilai di luar diagonal menandakan jumlah kesalahan prediksi. Dari matriks terlihat kelas mana yang paling sering salah diprediksi oleh model SVM. Lalu kita lanjut ke ROC, Curve, and AOC. Saya melakukan ROC multiclass dengan pendekatan one versus rest atau OVR.
Setiap kelas memiliki kurva masing-masing dengan nilai AUC ditampilkan dalam legenda. Ini ya. Interpretasinya AUC mendekati 1 menunjukkan performa yang sangat baik, lalu AUC mendekati 0.5 menunjukkan performa seperti random guess. Selain itu, saya juga menghitung weighted ROC AUC secara keseluruhan dan hasilnya adalah ini ya. Lalu kesimpulannya dari proses saya menjalankan kode di seluruh Google Colab ini, dapat disimpulkan bahwa SVM mampu melakukan klasifikasi alert gempa bumi dengan performa yang baik, lalu dataset balance membantu model belajar dengan adil di semua kelas. Scaling sangat penting untuk meningkatkan performa karena fitur memiliki rentang nilai yang berbeda-beda. Lalu evaluasi menunjukkan bahwa model bisa ditingkatkan lagi melalui hyperparameter tuning. Mungkin sekian ataupun segini saja yang dapat saya sampaikan untuk hands-on pada lab 12 di mata kuliah analisis dan ilmu data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.